baca. Saya agak kesulitan untuk melakukan hitung-menghitung menggunakan rumus, if, VLOOKUP, dan lain-lain. Saya lebih nyaman jika harus mencari alternatif-alternatif vendor menggunakan Google. Saya akan lebih cepat melakukannya. Apa nama posisi tersebut menurut Roberto Dinamika Sang? Apa ya? Mungkin search engineer dan using search engine. Mari kita berlatih tes. Bukan. Bukan juga. Nah, ini baru betul. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepribadian Sobat Dian Malik sekaligus mendapatkan penghasilan tentu merupakan hal yang menarik dan ideal. Bila pekerjaan tersebut merupakan passion dari Sobat Dian Malik akan sangat menikmatinya, akan lebih kreatif dan biasanya lebih berhasil. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupan. Akan ada interaksi sosial antar sesama manusia, baik itu dalam lingkungan berkeluarga, bertetangga, maupun saat bekerja di perusahaan. Tes MBTI bertujuan untuk mencapai kedua hal di atas. Di satu sisi membantu perekrut untuk menemukan pelamar yang cocok untuk mengisi suatu posisi pekerjaan. Di sisi lain membantu pelamar untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadiannya, dan juga untuk meningkatkan kualitas hubungan manusia dalam ruang lingkup perusahaan. Lalu, apa itu tes MBTI? MBTI merupakan singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator, dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan putrinya Isabel Briggs Myers. Keunggulan dari MBTI adalah dinyatakan akurat dan mudah untuk digunakan. MBTI memiliki 4 skala kecenderungan, yaitu extrovert versus introvert, sensing versus intuition, thinking versus feeling, judging versus perceiving. Slide pertama. Pernyataan-pernyataan berikut ini lebih cocok dengan saya. Saya lebih senang ada banyak orang di sekitar saya. Perhatian saya mudah teralihkan. Saya merasa mudah mendekati orang lain dan menjalin hubungan baru. Saya sering membuat keputusan-keputusan seketika. Saya lebih senang berada di pusat sesuatu. Saya memiliki banyak teman dan menyukai kegiatan dan ditemani. Saya senang mengatur waktu luang saya dengan aktif dan bersama-sama dengan orang lain. Saya tidak pernah membiarkan orang lain meragukan pikiran dan pendapat saya. Perasaan-perasaan saya persis seperti saya, penuh semangat dan spontan. Liburan bersama atau bepergian bersama sekelompok teman baik adalah hal yang tepat bagi saya. Saya lebih senang mendiskusikan masalah dengan orang lain. Bila Sobat Dian Malik memilih slide ini, maka tipenya adalah extrovert. Slide 2. Pernyataan-pernyataan berikut ini lebih cocok dengan saya. Saya butuh banyak waktu untuk sendiri. Saya dapat berkonsentrasi pada masalah yang sedang dihadapi. Saya tipe yang lebih pendiam dan menjajaki hubungan baru dengan hati-hati. Saya berpikir masak-masak sebelum bertindak. Saya bukan orang yang menggemari pesta besar.
Saya lebih menyukai malam yang tenang dengan beberapa teman baik. Saya suka menghabiskan waktu luang sendirian dengan melamun. Hanya sedikit orang yang tahu apa yang sesungguhnya saya pikirkan. Saya tidak mudah marah. Gagasan saya mengenai liburan idaman lebih ke arah perjalanan sendirian, mungkin ke pulau sepi atau perjalanan menjelajah pegunungan. Jika sesuatu membebani pikiran saya segera mencoba mengatasinya sendiri. Bila Sobat Dian Malik memilih slide 2 ini, maka tipenya adalah introvert. Pernyataan-pernyataan berikut ini lebih cocok dengan saya. Ketika membuat keputusan, saya membiarkan diri dibimbing oleh kelima indera saya. Saya tidak suka menggantungkan diri pada peruntungan. Semboyan saya adalah bukti bahwa puding itu nyata terletak pada saat kita memakannya. Saya lebih suka bekerja secara praktek. Saya biasanya tidak keberatan berbagi ruang dan waktu pribadi dengan orang lain. Saya suka bergulat dengan masalah nyata sehari-hari. Ketika bekerja, kekuatan saya antara lain adalah kesabaran dan ketelitian. Secara keseluruhan, saya puas dengan kehidupan saya. Yang paling penting dari segalanya, saya hidup dalam kekinian. Bila Sobat Dian Malik memilih pernyataan-pernyataan ini cocok dengan karakter Sobat Dian Malik, maka Sobat Dian Malik termasuk tipe sensorik. Slide 2. Pernyataan-pernyataan berikut ini lebih cocok dengan saya. Ketika membuat keputusan, saya membiarkan diri dibimbing oleh intuisi saya. Saya tidak suka ketika semua hal bisa diketahui sebelumnya dengan tepat. Saya memikirkan masalah secukupnya dalam mencari penyelesaian. Saya lebih suka bekerja secara teoritis. Saya membutuhkan ruang pribadi sendiri dan banyak waktu untuk diri sendiri. Saya menikmati memulai sesuatu yang baru. Saya dengan cepat menjadi bosan dengan proyek-proyek lama. Orang bisa mengatakan bahwa saya memiliki sifat filosofis. Saya lebih suka bekerja secara garis besar, tapi hasilnya biasanya tetap baik. Saya selalu mencari ide-ide baru dan kemungkinan-kemungkinan pengembangan. Saya sering memikirkan masa depan. Bila Sobat Dian Malik memilih slide ini, maka termasuk tipe intuitif. Yang pertama, pernyataan-pernyataan berikut ini lebih cocok dengan saya. Keputusan saya biasanya dilandaskan pada pertimbangan-pertimbangan logis. Dalam pekerjaan saya diperlukan pemikiran analitis dan tindakan yang masuk akal. Saya biasanya melontarkan pendapat jujur saya. Banyak yang menganggap saya terlalu kaku karena tidak membiarkan satu kesalahan pun terjadi. Saya tidak selalu tahu perkembangan dalam lingkaran teman dan kenalan saya. Saya cukup dapat menerima ketika seseorang mengkritik saya atau tidak menyukai saya. Berkata-kata halus bukanlah keahlian saya. Seharusnya orang langsung saja mengatakan apa yang mereka inginkan. Saya menyukai diskusi, bahkan berdebat demi sesuatu. Yang paling penting dari segalanya, saya membiarkan diri dibimbing oleh otak saya. Saya tidak menyukai ledakan emosional, baik oleh diri saya sendiri maupun oleh orang lain. Bila pernyataan-pernyataan ini cocok dengan Sobat Dian Malik, maka Sobat Dian Malik termasuk tipe pemikir. Berikutnya, pernyataan-pernyataan berikut ini lebih cocok dengan saya. Saya lebih banyak melandaskan keputusan saya pada naluri. Saya suka bekerja dengan orang lain dan tidak memiliki masalah berempati dengan mereka serta menanggapi mereka. Saya berusaha untuk tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata saya. Saya lebih suka memusatkan diri pada sisi-sisi positif seseorang dan tidak menganggap kelemahan sebagai hal yang terlalu buruk. Saya selalu orang pertama yang ditelepon orang jika ada suatu hal baru yang ingin mereka ceritakan. Saya agak sensitif dan cepat tersinggung. Saya dengan cepat bisa merasa jika ada sesuatu yang diucapkan secara tersirat.
Saya berusaha menghindari perselisihan karena keselarasan sangat penting bagi saya. Saya mendengarkan perasaan-perasaan saya. Perasaan adalah suatu hal yang penting dan harus selalu ditunjukkan. Bila Sobat Dian Malik merasa ini lebih cocok dengan Sobat Dian Malik, maka termasuk tipe perasa. Slide pertama. Pernyataan-pernyataan berikut ini lebih cocok dengan saya. Saya lebih suka merencanakan segala sesuatunya di awal. Memulai suatu pekerjaan setelah yang sebelumnya selesai. Saya biasanya tepat waktu dan dapat diandalkan. Saya tidak suka ketika ada orang lain yang tidak tepat waktu. Bekerja dulu, baru bersenang-senang. Saya lebih suka segala sesuatu berada pada tempat yang seharusnya. Saya suka membuat keputusan yang cepat, jelas, dan berharap orang lain melakukan hal yang sama. Saya butuh keteraturan dan struktur, dan saya kesal jika orang lain tidak bekerja sesuai rencana. Saya merencanakan pekerjaan dengan matang sehingga tidak panik dan terburu-buru di belakang. Saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan akhir pekan depan. Saya lebih sering melakukan hal-hal yang tidak saya sukai lebih dahulu, sehingga saya sudah melaluinya. Jika Sobat Dian Malik cocok dengan pernyataan-pernyataan ini, Sobat Dian Malik termasuk tipe penilai. Berikutnya, pernyataan-pernyataan berikut ini lebih cocok dengan saya. Saya suka menghadapi sesuatu sebagaimana datangnya. Saya tidak merasa sulit mengerjakan beberapa hal pada waktu bersamaan. Saya merasa sulit untuk tepat waktu. Saya sering terlambat. Saya bekerja untuk hidup dan bukan sebaliknya. Semboyan saya adalah yang jenius mengendalikan kekacauan. Saya sering kesulitan membuat keputusan karena saya suka membiarkan semua kemungkinan terbuka. Spontanitas dan keluasan lebih penting ketimbang kaidah dan peraturan. Sering terjadi saya tidak menyelesaikan pekerjaan hingga menit terakhir. Saya sama sekali tidak tahu apa yang akan saya lakukan akhir pekan depan, tapi sesuatu pasti akan muncul. Saya mempunyai kebiasaan buruk menunda-nunda, terutama hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau pernyataan-pernyataan ini lebih cocok buat Sobat Dian Malik, maka Sobat Dian Malik termasuk tipe pemantau. Setelah lembar jawaban diisi, jawaban akan dicocokkan dengan 16 tipe kepribadian yang merupakan kombinasi dari 4 dimensi di atas. 1. INFJ, The Givers, merupakan seseorang dengan kombinasi kepribadian extroversion, intuition, feeling, dan judging. Populasi INFJ diperkirakan hanya 2-5% di dunia ini. INFJ dijelaskan sebagai seseorang yang extroversion, yaitu mereka yang memiliki hubungan atau jaringan perkenalan yang luas. Intuition, yakni mereka yang lebih menyukai hal abstrak ketimbang hal detail. Feeling atau perasaan, mereka merupakan orang yang menghargai pertimbangan pribadi. Sedangkan judgment merupakan mereka yang membuat rencana sebelum berkegiatan. Ciri umumnya antara lain, benar-benar hangat dan senang memegang nilai atau perasaan tentang orang lain, memegang nilai harmoni, dan memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik. Membenci hal-hal berlogika impersonal dan analisis, loyal dan juga jujur, serta kreatif dan imajinatif. Menyukai tantangan baru dan sensitif terhadap kritik serta perpecahan. Saran dan pekerjaan yang cocok untuk Anda yang INFJ, sebaiknya coba untuk berhenti sejenak dan menenangkan diri. Terkadang masalah orang lain harus orang itu sendiri yang menyelesaikan. INFJ dapat membantu, namun cara membantunya adalah dengan memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai masalah itu. Jangan mudah kecewa jika mereka tidak seperti yang diinginkan. Pekerjaan yang cocok diantaranya adalah pekerja sosial, manajer, HRD, penulis, fasilitator, psikolog, konsultan, dan juga politikus. 2. INFP, The Inspires. INFP adalah mereka yang berkepribadian extroversion, intuition, feeling, dan perception.
Populasinya di dunia diperkirakan hanya 6-8%. INFP didefinisikan dengan extroversion yang merupakan orang yang dapat berinteraksi dengan luas dan menikmatinya. Intuition yakni cenderung menyukai hal yang abstrak dibanding realita yang ada. Feeling yakni menggunakan pertimbangan pribadi dalam mengambil keputusan dibandingkan logika. Lalu yang terakhir adalah perception, di mana terdapat kecenderungan menahan pendapat dan menunda keputusan untuk mencapai kesepakatan bersama. Ciri umumnya antara lain berorientasi pada proyek, cerdas, handal, dan hangat sehingga membuat banyak orang tertarik. Sangat intuitif dan perseptif tentang orang lain, dapat bekerja sama dan memiliki keterampilan komunikasi verbal yang baik, cenderung menempatkan kebutuhan orang lain dibanding dirinya sendiri. Saran dan pekerjaan yang cocok: belajar untuk fokus dan juga disiplin, tegas serta konsisten. Pikirkan kebutuhan sendiri, karena memikirkan diri sendiri juga penting. Jangan terlalu boros dan cobalah untuk mengelola uang dengan baik. Belajar untuk menghadapi konflik dan permasalahan, jangan lari atau menutupi. Pekerjaan yang cocok yakni guru, penasihat, konsultan, pengusaha, reporter, pakar ilmu pengetahuan, insinyur, dan seniman. Yang ketiga, INTJ, the Field Marshal, the Executives. INTJ merupakan salah satu pribadi yang unik. Ada sekitar 2-5% populasi INTJ di dunia. Mereka biasa disebut Field Marshal atau Panglima. INTJ merupakan pribadi yang extroversion atau terbuka dan memiliki hubungan dan jaringan luas dengan siapapun. Intuition yakni orang yang senang akan hal abstrak dan belum jelas tujuannya. Thinking yakni pribadi yang menilai berbagai hal secara objektif, apapun alasannya. Terakhir yakni judging, di mana Anda senang mengambil keputusan dan membuat rencana dulu, baru menjalankannya. Ciri khas kepribadian INTJ adalah tidak menyukai rutinitas yang berorientasi pada detail dalam menyelesaikan tugas. Pemimpin alami dengan kepercayaan diri yang tinggi, menginginkan hal yang teratur dan jelas di masa depannya, tak sabar dengan sesuatu yang dianggap tak efisien dan tidak terpatok pada rencana saja, melainkan dilakukan secara cepat. Saran dan pekerjaan yang cocok: belajarlah untuk rileks, tidak semua hal berjalan sesuai keinginan dan tidak semua bisa berjalan dengan sempurna. Belajar untuk mengendalikan emosi dan jangan menjadi seorang pemarah. Jangan terlalu arogan, karena arogansi justru menimbulkan kehancuran, bukan keberhasilan. Cobalah untuk mengelola emosi dengan baik. Seorang panglima memang sulit untuk mengetahui perasaan orang lain, meskipun bisa memimpin dengan baik. Pekerjaan yang cocok adalah pengusaha, hakim, profesor, konsultan komputer, dan manajer. 4. INTP, the Visionaries. INTP yang biasa disebut the Visionaries atau penemu, populasinya sekitar 2-5% di dunia. INTP merupakan pribadi yang extroversion, yakni memiliki hubungan dan jaringan yang luas dengan siapapun dan dimanapun. Intuition yakni orang yang mendahulukan hal abstrak dibandingkan hal yang konkret. Thinking yakni mereka yang menggunakan akal pikiran dan selalu memilih keputusan yang objektif. Serta perception, di mana mereka akan menyesuaikan berbagai hal dan membuka segala sesuatu dengan orang lain tanpa memutuskan hal terlebih dahulu. Ciri khas kepribadian INTP adalah merasa senang ketika bisa membantu dan menunjukkan semangat yang tinggi. Logis dan pemikir rasional serta fleksibel dan cerdas. Senang memperdebatkan suatu masalah dan membuktikannya. Mampu bersikap fleksibel dan multitalenta. Seorang pemimpin yang baik dan tidak memaksa, serta menghargai pengetahuan serta kompetensi setiap anggota timnya. Seseorang yang senang bergerak dan juga aktif. Saran dan pekerjaan yang cocok: jangan ingin menang sendiri dan cobalah lakukan win-win solution. Hindari perdebatan tidak penting dan disiplinkan diri sendiri. Belajar untuk memberikan perhatian dan belajar untuk lebih waspada agar tidak terlampau optimis. Pekerjaan yang cocok adalah psikolog, pengacara, konsultan, insinyur,
aktor yang terkait dengan keilmuan, programmer, pebisnis, dan di bidang pemasaran. 5. ISFJ, the caregiver. Keberadaan orang dengan kepribadian ISFJ bisa dikatakan cukup banyak, sekitar 9-13% di dunia. Kepribadian ISFJ biasa juga disebut the caregiver atau mereka yang senang memberi. ISFJ berarti extroversion, pribadi yang terbuka dan senang dalam berbagi apapun dan memiliki banyak teman. Sensing, di mana mereka menggunakan hal yang konkret dibandingkan hal abstrak atau tidak jelas. Feeling, di mana mereka menggunakan perasaan pribadi dalam menentukan keputusan. Serta judging, yakni mereka yang lebih suka membuat perencanaan terlebih dahulu baru menjalankannya. Ciri dari kepribadian ISFJ adalah sangat loyal, terorganisir, dan juga bisa diandalkan. Teladan yang baik, menciptakan hal yang damai dan rapi serta struktural dan tidak melenceng. Cenderung menempatkan kebutuhan orang lain dan sangat baik dalam memberikan perawatan praktis. Tidak suka berteori tentang masa depan dan memikirkan hal yang harus dipikirkan saat ini. Saran dan pekerjaan yang cocok. Jangan mengorbankan diri sendiri terus. Pikirkan juga kebutuhan pribadi. Jangan mengukur harga diri dari perlakuan dan pujian, karena bisa saja hal tersebut palsu adanya. Terima tanggung jawab hidup dan jangan menghindari konflik. Terkadang meskipun sudah diatur dengan baik, tetap ada masalah yang harus dihadapi. Pekerjaan yang cocok adalah childcare, perawat, pemerhati anak, bidang agama, akuntan, bidang usaha, dokter keluarga, konsultan, atau konseling keluarga. 6. ISFP, the performers. Orang dengan kepribadian ISFP biasa disebut sebagai the performers atau seorang pemain. Hanya ada 4-9% populasi orang berkepribadian ISFP di dunia. ISFP adalah extroversion, yaitu mereka yang bisa membangun jaringan dengan luas. Sensing, yakni mereka yang tidak menyukai hal abstrak dan lebih suka hal konkret. Kemudian feeling, yaitu melibatkan masalah pribadi dalam mengambil keputusan. Dan terakhir yakni perception, di mana mereka lebih menyukai kesepakatan yang diambil dibandingkan menjadi seseorang yang merencanakan segala hal lebih dulu. Ciri dari kepribadian ISFP adalah hidup di masa sekarang dengan berpikir realistis serta praktis, spontan dan jarang merencanakan segala sesuatunya. Tidak menyukai teori yang panjang dan tahu bagaimana menciptakan hal untuk menyenangkan orang lain. Seseorang dengan keterampilan yang cukup baik. Saran dan pekerjaan yang cocok. Belajarlah menghadapi kritik dan jangan coba untuk lari, apalagi yang menyangkut keputusan dan berbagai hal di masa depan. Sebagai pribadi yang cenderung materialistis, cobalah untuk tidak mengukur segala hal dengan uang. Pekerjaan yang cocok yakni tenaga penjualan, fotografer, pemerhati anak, dekorator, seniman atau aktor. 7. ISTJ, the guardians. Populasi orang dengan kepribadian ISTJ cukup banyak, sekitar 8-12% di dunia. Orang yang memiliki kepribadian ISTJ biasa disebut sebagai the guardians atau pelindung. Uraian ISTJ adalah extroversion, yaitu mereka yang mampu membangun jaringan dengan luas. Sensing, yakni mereka yang tidak suka akan hal abstrak dan lebih suka hal konkret. Kemudian thinking, yakni mereka yang berpikir objektif dalam berbagai hal, dan judging, yakni mereka yang senang membuat rencana terlebih dahulu sebelum menjalankannya. Ciri khas ISTJ adalah pemimpin dan pelindung yang alami, memiliki aturan standar dan sering disebut kaku atau tradisional. Biasanya gemar akan kesehatan atau olahraga, senang menciptakan ketertiban dan sangat teliti, berterus terang dan juga jujur. Saran dan pekerjaan yang cocok. Kurangi untuk mengontrol dan memaksa orang lain. Introspeksi diri dan jangan lupa untuk mengendalikan amarah. Cobalah untuk lebih sabar dan pelajari psikologi faal yang berkaitan antara batin dan kesehatan tubuh. Pekerjaan yang cocok adalah hakim, polisi, pimpinan militer, petugas keuangan, dan detektif. 8. ISTP, the doers.
Orang yang memiliki kepribadian ISTP biasa disebut sebagai the doers atau seorang pelaku. Diperkirakan ada 4-5% populasi orang berkepribadian ISTP di dunia. ISTP adalah extroversion, yaitu orang yang senang akan jaringan dan hubungan yang luas. Sensing, yakni mereka yang berpandangan realistis dan menilai hal dengan konkret. Thinking, yaitu mereka yang berpikir objektif tanpa melihat siapapun itu. Dan perception, di mana mereka membuat keputusan berdasarkan kesepakatan. Ciri khas kepribadian ISTP adalah tidak menyukai hal abstrak, serba cepat, dan juga energik. Jarang bekerja dengan perencanaan dan senang melakukan hal yang berketerampilan, menyenangkan dan sangat jeli, fleksibel dan tentunya banyak akal. Saran dan pekerjaan yang cocok. Belajarlah memahami perasaan orang lain dan cobalah untuk sabar. Sesekali luangkan waktu untuk memikirkan masa depan. Jangan selalu berpikir Anda hidup untuk hari ini. Pekerjaan yang cocok adalah wirausaha, tenaga medis, atlet, polisi, dan di bidang teknik. 9. INTP, The Thinkers. The Thinkers atau seorang pemikir adalah sebutan yang biasa disematkan pada seseorang dengan kepribadian INTP. Diperkirakan 3-5% kepribadian INTP di dunia. INTP adalah introversion, yaitu orang yang senang akan hal yang tenang dan tidak terlalu suka mengenal dunia luas. Intuition, yakni mereka yang sebenarnya menyukai hal abstrak dan berkaitan dengan masa depan. Thinking, yaitu mereka yang berpikir objektif tanpa melihat siapapun itu. Dan perception, di mana mereka membuat keputusan berdasarkan kesepakatan. Ciri khas kepribadian INTP adalah kreatif, berwawasan, brilian, dan juga berbakat. Kemudian, menilai pengetahuan dan kompetensi di atas segalanya. Memiliki standar yang sangat tinggi untuk kinerja yang mereka terapkan untuk diri mereka sendiri. Pencari kebenaran dan membawa prinsip yang teguh. Kehidupan utamanya ada dalam pikiran mereka, mungkin tampak terlepas dan tidak terlibat dengan orang lain. Saran dan pekerjaan yang cocok. Belajarlah untuk menjadi seseorang yang sangat memahami dan mengerti perasaan orang lain, apalagi menghargainya, karena bisa saja orang lain lebih tinggi dari Anda. Cobalah menemukan ide dan mewujudkannya. Jangan hanya berpikir dan menyusun teori tanpa ada wujud dan tujuan jelasnya. Pekerjaan yang cocok adalah programmer, penulis teknis, penyidik forensik, hakim, ilmu kehutanan, dan juga ahli ilmu eksak. 10. INTJ, The Masterminds. Hanya ada 2-4% populasi INTJ di dunia. Seseorang yang berkepribadian INTJ sering disebut pengatur atau The Masterminds. INTJ berarti introversion atau seseorang yang tidak suka akan hubungan dan dunia luar. Intuition, di mana mereka membicarakan hal yang bersifat masa depan dan belum jelas atau abstrak. Thinking merupakan dimensi dasar mereka, di mana mereka suka menilai dan berpikir sebelum bertindak dan sangat objektif. Judging merupakan mereka yang merencanakan berbagai hal sebelum bertindak. Ciri khas dari INTJ adalah ahli dalam mengatur strategi atau melihat gambaran secara global, menyukai tantangan teoritis yang sulit, menghargai nilai pengetahuan dan efisiensi, mampu menyerap teori yang kompleks dan terdorong untuk menciptakan keteraturan dan struktur dari abstraksi teoritis. Saran dan pekerjaan yang cocok. Cobalah untuk mengungkapkan berbagai hal dengan benar dan hargai banyak orang. Jangan mengikuti perdebatan yang tidak penting. Belajar untuk berempati dan peka terhadap orang lain. Pekerjaan yang cocok adalah analis, dokter, pimpinan perusahaan, ilmuwan, insinyur, dan hakim. 11. INFP, The Idealist. Keragaman berikutnya adalah INFP. Sering disebut The Idealist atau seseorang yang idealis, yang memiliki populasi sekitar 4-5%. INFP berarti introversion atau seseorang yang tidak suka akan hubungan dan dunia luar. Intuition, di mana mereka membicarakan hal yang bersifat masa depan dan belum jelas atau abstrak. Feeling, yaitu mereka memutuskan berbagai hal dengan perasaan dan menyangkut pribadi.
serta perception, yakni pemikiran yang terbuka dan cenderung menunda keputusan demi kesepakatan. Ciri khas INFP adalah loyal dan biasanya mengabdikan diri untuk orang lain. Fleksibel, santai, kreatif, dan memegang prinsip. Sangat sensitif dan juga kompleks, di mana mereka tidak suka bekerja dengan rutinitas dan mementingkan hasil akhir. Selalu ingin berkembang dan tidak ingin diam di tempat. Saran dan pekerjaan yang cocok. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri ketika mengalami hal yang merugikan dan target yang tidak tercapai. Jangan terlalu baik ataupun terlalu keras pada orang lain. Semua memiliki porsinya masing-masing. Belajar untuk bersikap tegas dan juga terbuka. Jangan lakukan apapun secara diam-diam dan menyakiti orang lain. Pekerjaan yang cocok adalah guru, penasihat, pekerja keagamaan, penulis, dan profesor. 12. INFJ, the counselor. Orang dengan kepribadian INFJ sering disebut sebagai the counselor atau penasihat. Hanya ada 1-3% populasi INFJ di dunia. INFJ berarti introversion atau seseorang yang tidak suka akan hubungan dan dunia luar. Intuition, di mana mereka membicarakan hal yang bersifat masa depan dan belum jelas atau abstrak. Feeling, yaitu mereka memutuskan berbagai hal dengan perasaan dan menyangkut pribadi. Serta judging, yang mana mereka mengutamakan rencana baru melakukan hal selanjutnya. Ciri kepribadian INFJ adalah berorientasi pada masa depan dan berpikiran secara kompleks serta mendalam. Berkomitmen, penuh ide, perfeksionis dan juga pendiam. Meski sayangnya terkadang sering mengekspresikan hal yang dianggap tidak ramah dan berempati. Tak suka berurusan dengan hal yang rinci dan juga sulit. Mengenali apa potensi diri mereka. Saran dan pekerjaan yang cocok. Seimbangkan pandangan Anda, jangan terlalu melihat ke arah negatif atau buruk. Bersabar, rileks, dan jangan memaksakan apa yang tidak bisa dikerjakan. Pekerjaan yang cocok adalah penasehat, psikolog, pekerja sosial, dokter, tenaga kesehatan, pemerhati anak, dan di bidang pemasaran. 13. ISFJ, the nurturers. Populasi orang-orang yang berkepribadian ISFJ sering disebut the nurturers atau pengasuh ini cukup banyak. Sekitar 9-14% populasinya di dunia. ISFJ berarti introversion atau seseorang yang tidak suka akan hubungan dan dunia luar. Sensing, yaitu mereka yang mengenal hal-hal secara konkret atau nyata. Feeling, yaitu mereka memutuskan berbagai hal dengan perasaan dan menyangkut pribadi. Serta judging, yang mana mereka mengutamakan rencana baru melakukan hal selanjutnya. Ciri kepribadian ISFJ adalah stabil, praktis, dan bersahaja karena tidak suka bekerja dengan pemikiran yang abstrak. Sangat jeli dan memahami perasaan orang lain. Seseorang yang kaya akan informasi dan juga bekerja keras dalam waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Memegang nilai keamanan dan juga tradisi hidup secara damai. Saran dan pekerjaan yang cocok. Belajar mengatakan tidak jika tidak suka dan cobalah untuk lebih antusias dalam melakukan berbagai hal. Jangan terjebak zona nyaman dan cobalah hal lainnya. Pekerjaan yang cocok adalah asisten administrasi, desainer, perawat, pemimpin usaha, pemilik toko, pembantu pengacara, dan juga pengelola atau manajer. 14. ISFP, the Hades. Seseorang yang berkepribadian ISFP sering disebut the Hades atau seniman. Populasinya sekitar 5-9% di dunia. ISFP berarti introversion atau seseorang yang tidak suka akan hubungan dan dunia luar. Sensing, yaitu mereka yang mengenal hal-hal secara konkret atau nyata. Feeling, yaitu mereka memutuskan berbagai hal dengan perasaan dan menyangkut pribadi. Serta perception, yakni pemikiran yang terbuka dan cenderung menunda keputusan demi kesepakatan. Ciri kepribadian ISFP adalah
Menyukai pergerakan lambat, suka dengan hal yang dilakukan saat ini, dan memiliki kesadaran yang mendalam. Tidak suka berurusan dengan teori dan juga memiliki pemikiran yang konkret. Setia dan loyal kepada banyak orang. Memiliki sifat individualistis dan tidak memiliki keinginan untuk mengikuti siapapun dan tidak suka berorganisasi. Saran dan pekerjaan yang cocok: jangan takut akan penolakan dan juga konflik, karena hal tersebut wajar terjadi. Asah dan kembangkan sisi kreativitas dan seni dalam diri Anda sebagai modal bagus dalam diri Anda. Pekerjaan yang cocok adalah seniman, guru, dokter hewan, pemerhati anak, desainer, dan penyanyi. 15. ISTJ, The Inspector. Seseorang yang berkepribadian ISTJ sering disebut The Inspector atau pengawas. Ada sangat banyak pribadi yang termasuk ISTJ, yakni 11-14% populasi di dunia. ISTJ berarti introversion atau seseorang yang tidak suka akan hubungan dan dunia luar. Sensing, yaitu mereka yang mengenal hal-hal secara konkret atau nyata. Thinking, di mana mereka suka menilai dan berpikir sebelum bertindak dan sangat objektif. Judging, di mana mereka merencanakan berbagai hal sebelum bertindak. Ciri dari kepribadian ISTJ adalah menjunjung nilai tradisi dan juga sosok yang mampu bekerja keras dan menyelesaikan waktu tugas dengan tepat. Mereka sering disebut berkepribadian ganda, meskipun sebenarnya tidak. Menyukai teori abstrak dan melihat aplikasi praktis. Pemimpin alami, suka bekerja sendiri dan baik juga di dalam tim. Stabil, praktis, dan berorientasi pada keluarga. Saran dan pekerjaan yang cocok: belajar memahami perasaan orang lain dan kontrol keinginan Anda untuk menguasai orang lain secara berlebih. Lihat lebih banyak sisi positif dibandingkan sisi negatif seseorang. Terbukalah pada perubahan. Pekerjaan yang cocok adalah akuntan, dokter, pengacara, dokter gigi, dan juga sistem analis. 16. ISTP, The Mechanics. Orang dengan kepribadian ISTP sering disebut The Mechanics atau mekanik, atau bisa disebut pengrajin. Jumlah pribadi yang termasuk ISTP sekitar 4-6% di dunia. ISTP berarti introversion atau seseorang yang tidak suka akan hubungan dan dunia luar. Sensing, yaitu mereka yang mengenal hal-hal secara konkret atau nyata. Thinking merupakan dimensi dasar, di mana mereka suka menilai dan berpikir sebelum bertindak dan sangat objektif. Perception, yakni pemikiran yang terbuka dan cenderung menunda keputusan demi kesepakatan. Ciri kepribadian ISTP adalah terus-menerus mengumpulkan fakta tentang lingkungan yang ada, memiliki kemampuan yang baik dalam menerapkan logika, turun tangan langsung merupakan cara belajar yang baik, biasanya mampu menguasai teori dan pemikiran yang abstrak, kepribadian yang cukup kompleks. Saran dan pekerjaan yang cocok: observasi pada kehidupan sosial dan apa yang membuat orang memiliki emosi yang berbeda. Kemudian, belajar untuk mengenali perasaan diri sendiri dan mengekspresikannya. Jangan mencari kesalahan untuk menyelesaikan masalah. Jangan menyimpan informasi yang harusnya dibagikan pada orang lain. Pekerjaan yang cocok adalah polisi, ahli forensik, mekanik, pilot, pemahat, dan pengusaha. Demikianlah penjelasan yang lengkap terkait tipe-tipe kepribadian MBTI. Semoga dapat membantu Sobat Dian Malik dalam menentukan karir apa yang hendak dikejar dan dapat membantu untuk berkehidupan sosial yang baik setelah diterima bekerja nantinya. Nah, demikianlah pembahasan tentang tes MBTI. Bila Sobat Dian Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dian Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dian Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!